Malam itu, langit desa Bukit Meranti bertabur bintang. Angin lembut berembus di antara rumah-rumah sederhana bercat pastel, mengayunkan tirai jendela dan membawa suara jangkrik yang saling bersahutan. Dari kejauhan, lampu-lampu jalanan menyala redup, menciptakan pemandangan yang tenang, atau setidaknya, tampak tenang. Di tengah desa, di sebuah rumah bercat putih dengan pagar kayu rapuh, seorang gadis remaja bernama Raya sedang duduk di beranda. Tangannya sibuk mencoret-coret buku gambar, sementara pandangannya sesekali menerawang ke jalan setapak di depannya. "Raya, jangan lama-lama di luar, ya." Suara ibunya, Bu Sinta, terdengar dari dalam rumah. Sudah lewat jam 11. Raya mendesah pelan. "Sebentar lagi, Bu," jawabnya. Desa Bukit Meranti memang terlihat modern. Ada kafe kecil, ada wifi di balai desa, bahkan ada minimarket baru di perbatasan desa. Namun, ada satu aturan kuno yang tak pernah berubah. Anak-anak tidak boleh menyebut nama Lara setelah tengah malam. Aturan itu terdengar seperti dongeng konyol bagi Raya. Ia sudah mendengarnya sejak kecil, dari neneknya, dari guru TK-nya, dari semua orang dewasa. Tapi anehnya, tidak ada yang benar-benar mau menjelaskan kenapa. "Cuma jangan saja. Jangan pernah." Begitu kata mereka. Suara motor menderu di kejauhan. Teman sekelasnya, Johnny, lewat sambil melambai. Di belakangnya, seorang bocah kecil berlari-lari mengejar seekor anjing. Hidup di desa ini memang sederhana, tidak banyak yang berubah. Tapi sejak kecil, Raya merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik kebiasaan warganya yang tampak biasa-biasa saja. Sambil memeluk lututnya, Raya menatap ke langit, membiarkan pikirannya melayang. Ia bertanya-tanya dalam hati, siapa Lara itu sebenarnya? Kenapa semua orang bersikap seolah nama itu adalah kutukan? Dari sudut matanya, Raya melihat sesuatu bergerak di ujung jalan. Sekilas, seperti sosok kecil berambut panjang yang berdiri diam. Tapi ketika ia menoleh, jalan itu kosong. Angin berembus sedikit lebih dingin. Jantung Raya berdebar aneh. Tanpa sadar, ia menggenggam pensil di tangannya lebih erat. Dan di dalam hatinya, muncul satu keputusan kecil. Suatu hari, ia akan mencari tahu apapun yang harus ia hadapi. Malam itu, di bawah cahaya bulan setengah, sebuah takdir perlahan mulai bergerak. Desa Bukit Meranti, dan semua rahasianya, hanya tinggal menunggu waktu. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menyinari jalanan sempit desa. Suara burung-burung bersahutan, menyambut kehidupan yang kembali bergeliat. Raya berjalan santai menuju sekolah sambil menggenggam ransel kuningnya. Sepanjang jalan, ia melihat beberapa ibu-ibu duduk di warung sambil bercakap pelan, seakan membicarakan sesuatu yang tak ingin mereka dengar sendiri. Kamu tahu nggak? Semalam, katanya si kecil Jani ngomong sesuatu jam 1 malam. Bisik salah satu dari mereka. Raya memperlambat langkah. Ia berpura-pura mengikat tali sepatunya. Diam-diam mencuri dengar. Masa? Disebut-sebut nama itu lagi. Makanya, katanya ibunya langsung tutup semua jendela dan bakar kemenyan. Bulu kuduk Raya meremang. Nama itu, lagi-lagi nama itu. Di sekolah, suasana lebih riuh. Anak-anak berlarian, tertawa, membicarakan tugas dan game online terbaru. Namun, di sudut kantin, suasana sedikit berbeda. Johnny, sahabat karib Raya sejak kecil, duduk termenung di bangkunya. Ia menggulir layar ponselnya tanpa semangat. Melihat itu, Raya menghampirinya. "Kenapa lo, John? Loyo banget," tanya Raya sambil mengambil duduk di seberangnya. Johnny mengangkat wajah. Ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. "Semalam rumah gue aneh," gumamnya. "Jam 1 lewat, gue dengar suara ketawa kecil di luar jendela kamar." Raya menegakkan punggungnya. "Ketawa kecil?" "Iya, kayak suara anak kecil. Tapi waktu gue intip nggak ada siapa-siapa." Johnny menelan ludah. Pandangannya kosong. "Terus pas gue mau tidur lagi, gue sempet dengar suara bisikan. Sebut nama aku, sebut nama aku."
Gitu. Suasana di antara mereka mendadak membeku. Raya merasa perutnya melilit aneh. "John, lo sempet nyebut," bisiknya takut-takut. Johnny menggeleng cepat. Enggak mungkin gue sebut. Gue malah nutup kuping dan tarik selimut. Gue takut, Ray. Mereka terdiam lama. Di sudut matanya, Raya bisa melihat daun-daun kering beterbangan di terpa angin, dan entah kenapa, dunia terasa sedikit lebih kelam hari ini. Malam itu, sebelum tidur, Raya duduk memandangi jendela kamarnya yang menghadap ke jalan setapak. Ia mengingat percakapan tadi siang, ketawa kecil, bisikan aneh, larangan menyebut nama. Tiba-tiba, teleponnya bergetar. Pesan dari Johnny. "Kalau lo denger apa-apa malam ini, Ray jangan jawab, jangan bilang apa-apa." Jantung Raya berdebar kencang. Ia memandang keluar jendela, kosong. Namun, di kejauhan, di antara bayang-bayang pohon akasia, Raya merasa melihat sekilas sesosok kecil berambut panjang berdiri membisu mengawasinya. Malam di Bukit Meranti belum usai. Dan rahasia tentang Lara baru saja mulai merangkak keluar dari kegelapan. Hujan turun deras malam itu. Suara tetesan air menghantam genting rumah menciptakan irama monoton yang menusuk kesunyian. Di kamar sempitnya, Raya berbaring dengan selimut menutupi tubuh. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Ia tak bisa tidur. Bayangan dari percakapan siang tadi terus berputar-putar di kepalanya. Ponselnya tergeletak di samping bantal. Sunyi. Tak ada pesan dari Johnny lagi. Tak ada suara selain deru hujan dan sesekali gemuruh petir di kejauhan. Hingga tiba-tiba, ketuk, ketuk, ketuk. Seseorang mengetuk jendela kamarnya. Raya membeku. Ini lantai 2. Tak mungkin ada orang di luar. Ketukan itu terdengar lagi. Pelan, teratur, seolah mengundang. Dengan gemetar, Raya perlahan bangkit dari tempat tidurnya, mendekati jendela sambil mengendap-endap. Dari balik tirai tipis, ia melihat tangan kecil menempel di kaca. Pucat, kurus, dan bergetar pelan. Tak ada tubuh, hanya tangan. Raya mundur selangkah, napasnya memburu. Lalu terdengar bisikan. Pelan, ejem, menusuk telinga. "Sebut nama aku. Sebut aku, Raya." Raya menutup mulutnya erat-erat, menahan teriakan. "Jangan jawab, jangan bilang apa-apa." Suara Johnny menggema di kepalanya. Air matanya mengalir tanpa sadar. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berbalik, berlari ke tempat tidur, menarik selimut sampai ke atas kepala. Di luar jendela, ketukan semakin keras. Tapi Raya tetap diam. Ia tak berani bicara. Ia bahkan menahan napas. Dan perlahan, ketukan itu berhenti. Keesokan paginya, desa Bukit Meranti geger. Anak laki-laki kecil bernama Jani, anak tetangga Raya, ditemukan hilang dari kamarnya. Jendela kamarnya terbuka lebar, meskipun hujan deras semalam. Di lantai, ada jejak kaki kecil yang basah, mengarah keluar menuju hutan di belakang desa, lalu hilang begitu saja. Ibu Jani menangis histeris di halaman rumah, memanggil-manggil nama anaknya. Penduduk desa berkumpul, mencari di setiap sudut, menerangi kegelapan dengan senter dan obor. Tapi tidak ada yang menemukan jejak Jani. Dan semua orang tahu, ini bukan sekadar hilang biasa. Ini, entah bagaimana, berhubungan dengan Lara. Raya berdiri di belakang kerumunan, tangan mengepal erat, tubuhnya masih gemetar. Dalam hati, ia tahu, semalam, jika ia mengucapkan sepatah kata saja, mungkin yang hilang hari ini bukan Jani, tapi dirinya. Sejak pagi, udara di desa Bukit Meranti terasa berat, seperti ada kabut tak kasat mata yang menekan dada setiap orang. Di balai desa, orang-orang berkumpul. Wajah-wajah mereka tegang. Suara mereka berbisik-bisik penuh ketakutan. Bu Sinta, Ibu Raya, menarik tangan putrinya erat-erat, seolah takut Raya akan menghilang begitu saja. Di depan semua warga, Pak Lurah berdiri dengan wajah pucat. "Kita semua tahu apa yang terjadi semalam." Suaranya berat, hampir seperti bergetar. "Ini bukan pertama kalinya.
Dan ini juga bukan sesuatu yang bisa kita anggap kebetulan. Semua orang menahan napas. Mulai malam ini, lanjut Pak Lurah. Setelah pukul 12, semua anak-anak harus tetap di dalam rumah. Tidak ada yang keluar. Tidak ada yang membuka jendela. Dan yang paling penting, ia menatap mereka satu persatu. Dalam, jangan pernah menyebut nama itu. Beberapa orang dewasa menundukkan kepala. Ada yang berdoa dalam hati. Ada yang berbisik di balik tangan. Sementara itu, Raya berdiri di sisi ibunya, tubuhnya kaku. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Bukan hanya ketakutan biasa. Ada rasa putus asa di wajah orang-orang. Seakan mereka tahu, berapapun banyaknya aturan yang mereka buat, tidak ada tempat yang benar-benar aman lagi di Bukit Meranti. Malam harinya, Raya duduk di dalam kamarnya yang terkunci rapat. Semua jendela telah dipalang. Semua lampu dinyalakan. Tapi rasa takut tetap menyelinap seperti kabut, memenuhi ruangan. Ia memeluk ponselnya, berharap ada pesan dari Johnny. Namun yang ada hanya diam. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk dari luar. Tok, tok, tok. Ray, makan malam dulu. Suara Bu Sinta terdengar dari luar. Raya menghela napas lega. Ia membuka pintu. Namun saat ia melangkah ke ruang makan, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di lantai dekat jendela ruang tamu, ada bekas jejak kaki basah. Kecil, seperti jejak anak-anak. Tapi anehnya, semua jendela dan pintu di rumah itu masih tertutup rapat. Raya menatap ibunya, yang seolah tidak menyadari apa-apa. Dengan suara gemetar, ia bertanya, "Bu, tadi ada yang masuk rumah kita?" Bu Sinta hanya tersenyum lelah. "Enggak, sayang. Kamu cuma capek. Ayo makan." Raya menelan ludah, sambil melirik jejak kaki basah yang perlahan menghilang, seperti menguap ke udara. Dalam hatinya, ia sadar, apapun yang terjadi di desa ini, sudah terlalu dalam untuk dihentikan. Dan ia, entah mengapa, merasa dirinya sudah ditandai. Pagi itu, hujan gerimis kembali membasahi desa Bukit Meranti. Raya berjalan cepat menuju rumah Johnny. Ranselnya bergoyang-goyang di punggung. Wajahnya pucat, matanya kurang tidur. Tapi ada tekad baru di dalam dirinya. Sesampainya di sana, ia menemukan Johnny sudah menunggunya di teras, juga dengan wajah murung. "Gue nggak tahan lagi, John," kata Raya, tanpa basa-basi. "Kita harus cari tahu siapa sih sebenarnya Lara itu." Johnny menatapnya lama. Ada keraguan di matanya. "Kalau ketahuan orang tua kita, habis kita, Ray. Kalau kita diam aja, kita bisa lebih habis lagi." Sejenak mereka saling pandang. Kemudian Johnny menghela napas panjang dan mengangguk. "Oke, gue ikut." Mereka berdua menuju perpustakaan tua di pojok desa, bangunan reot yang hampir tak pernah dikunjungi lagi sejak internet masuk ke Bukit Meranti. Di sana, mereka mencari-cari di rak berdebu, membuka buku-buku catatan desa yang tua dan usang. Berjam-jam mereka mencari. Tak ada yang langsung menunjukkan tentang Lara. Hingga akhirnya, di antara tumpukan koran lama, Raya menemukan satu artikel yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Tragedi Bukit Meranti, 17 tahun lalu. Sebuah foto hitam putih menghiasi artikel itu. Seorang gadis kecil berambut panjang, berdiri di depan rumah reot. Matanya menatap kosong ke arah kamera. Namanya tercetak jelas di bawah foto. Lara Nursanti. Johnny membaca keras-keras potongan artikel itu. Seorang anak perempuan berusia 8 tahun bernama Lara Nursanti ditemukan meninggal dunia di hutan belakang Bukit Meranti. Kejadian ini diduga akibat tersesat saat mencari anak kucing peliharaannya yang hilang. Mayatnya ditemukan beberapa hari kemudian, dalam keadaan mengenaskan. Raya menutup mulutnya. Mual. Lanjutannya lebih mengerikan. Menurut laporan warga, sebelum menghilang, Lara sempat memohon agar ada yang menemaninya. Namun karena dianggap rewel dan menyusahkan, banyak tetangga yang mengabaikannya. Sejak kejadian itu, beberapa keluarga mengaku mengalami kejadian aneh.
Beberapa anak desa dilaporkan mendengar suara bisikan aneh, lalu hilang tanpa jejak. Raya menggigil. Semua potongan cerita itu mulai terangkai dalam pikirannya. Lara bukan hanya korban. Lara menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang menunggu. Johnny menatapnya serius. Kalau semua ini benar, berarti Lara masih di sini. Masih nyari teman. Raya menelan ludah. Hatinya terasa seperti diremas. Dan, gumamnya pelan, yang disebut namanya akan diambil buat nemenin dia. Mereka saling berpandangan lama. Ada rasa takut, ada rasa bersalah, dan ada kesadaran pahit. Mereka sudah terlalu dalam terlibat. Dan malam nanti, siapapun bisa jadi sasaran berikutnya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Raya dan Johnny duduk di bawah cahaya temaram lilin yang mereka nyalakan di ruang belakang rumah Johnny. Buku-buku lama dan catatan desa berserakan di meja, tetapi semakin lama mereka mencari, semakin sedikit yang mereka temukan. Semua petunjuk yang mereka dapatkan justru mengarah pada satu kesimpulan. Lara bukan sekadar hantu biasa. Raya menatap catatan kecil di tangannya, merenung. Johnny, kalau semuanya benar, kita nggak bisa melawan dia. Ucapnya dengan suara rendah, nyaris bisikan. Lara sudah mati. Tapi kenapa dia bisa tetap ada? Kenapa anak-anak di desa ini yang jadi korban? Johnny menggigit bibir, tampak gelisah. Jadi, kita harus ngapain sekarang? Menunggu sampai semuanya terulang lagi. Raya menarik napas panjang, matanya penuh ketegangan. Kita nggak bisa terus hidup seperti ini, John. Ada yang harus kita lakukan. Tapi, gimana kalau ini memang tak bisa dihentikan? Kalau yang kita lakuin malah makin memperburuk keadaan? Suasana semakin mencekam. Suara angin yang berhembus di luar terasa bagaikan bisikan, dan bayang-bayang di ruangan itu mulai terasa lebih hidup. Tiba-tiba, telepon genggam Johnny bergetar. Pesan masuk dari ibunya Raya. "Ray, tadi sore ada yang lihat Johnny di luar rumah. Hati-hati, jangan keluar malam ini." Raya menatap Johnny dengan mata terbelalak. Johnny tampak pucat. "Siapa yang lihat aku?" tanyanya terbata-bata. Raya tidak menjawab. Matanya sudah terbeliak, menatap layar ponsel Johnny dengan rasa cemas. Ketika mereka berdua masih bingung, suara aneh terdengar di luar. Ketukan keras, seperti ketukan tangan kecil di jendela. Raya merinding. Johnny menggenggam tangan Raya erat-erat. Keduanya terdiam, takut bergerak. "Johnny." Suara Raya hampir tercekat. "Lo tadi beneran gak sebut namanya?" Johnny hanya bisa menggeleng. "Enggak, Ray, gue nggak ngapa-ngapain." Lalu, dari luar jendela, terdengar suara tawa kecil, tawa yang mereka kenal. Tawa yang sering terdengar sebelum seseorang hilang. Mereka menatap satu sama lain dengan penuh ketakutan. Mereka tahu, Lara sudah datang. Malam itu, mereka berdua tidak tidur. Ketukan di jendela tak berhenti selama berjam-jam. Suara bisikan pun semakin jelas, semakin mendekat, seperti suara angin yang berkelok-kelok di sekitar mereka. Tapi yang lebih menakutkan adalah suara anak kecil yang memanggil nama mereka satu persatu, seperti lagu ngeri yang tak pernah berakhir. "Johnny, Raya, Johnny, Raya." Hingga akhirnya, di tengah kegelapan malam, mereka mendengar suara yang lebih menakutkan. "Aku lapar, temani aku. Raya, temani aku. Johnny." Raya menggigil. Matanya terbelalak. Johnny tak bisa bergerak. Tubuh mereka kaku seperti patung. Dan ketika keduanya mencoba berlari, tiba-tiba mereka mendengar suara dari dalam rumah. Ibunya Raya berteriak dengan panik. "Kalian di mana? Kalian tidak dengar?" Raya berlari keluar, hanya untuk melihat ibunya berdiri di halaman, matanya kosong. Di belakangnya, bayangan seorang gadis kecil berdiri, dengan rambut panjang yang basah, wajah pucat, dan mata yang kosong menatap mereka. Tiba-tiba, Lara tersenyum. "Kenapa kalian tidak mau menemani aku?" Suara Lara terdengar lirih, seperti angin yang melayang. Raya merasa dunia berputar. Di depannya,
Lara mulai mendekat, perlahan, langkah demi langkah. Raya dan Joni berdiri kaku di halaman rumah Joni. Angin malam berdesir keras, dan suara tawa Lara semakin dekat, semakin jelas. Bayangan gadis kecil itu bergerak pelan di antara pepohonan, seolah melayang di udara. "Aku lapar. Temani aku, Raya." Suara itu kembali terdengar, lebih dalam, lebih penuh harapan. Raya merasakan dadanya sesak. Lara tidak hanya datang untuk menakut-nakuti, dia datang dengan tujuan. Tujuan yang mengerikan. Raya bisa merasakan kekuatan gelap yang mengelilingi gadis itu, sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Joni menggenggam tangan Raya dengan erat. "Kita nggak bisa terus lari, Ray. Kalau kita terus begini, lebih banyak yang akan hilang. Kita harus berhenti lari." Raya menatapnya. Mata mereka saling bertemu. Apakah mereka benar-benar bisa melawan Lara? Tiba-tiba, suara tawa Lara terdengar dari belakang mereka. Saat mereka berbalik, Lara sudah berdiri di depan mereka, hanya beberapa langkah jauhnya. Rambutnya basah, matanya kosong, tetapi senyumnya itu yang paling mengerikan. "Kenapa kalian takut?" tanya Lara dengan suara lembut, tapi mengandung ancaman. "Aku hanya ingin teman." Raya ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa seperti terikat. Joni pun tampak terjepit dalam ketakutan yang sama. Mereka sudah terperangkap dalam lingkaran ini, dan tampaknya tidak ada jalan keluar. "Lara," kata Raya dengan suara yang bergetar, "kenapa kamu menginginkan kami? Apa yang sebenarnya terjadi denganmu?" Lara menatapnya, dan untuk sekejap, ada kilatan kemarahan di matanya. "Tidak ada yang peduli waktu itu. Aku hanya ingin teman, seseorang untuk bermain bersamaku." Tiba-tiba, suasana berubah. Gemericik suara hujan terdengar keras, seolah menambah suasana tegang. Langit yang gelap menjadi semakin gelap. Angin berhembus kencang, hampir seperti berteriak. Raya dan Joni tahu bahwa mereka tidak bisa lagi menunda. Raya menghela napas, berusaha menenangkan diri. Ini adalah saatnya untuk memutuskan, menyerah, atau melawan. Dengan tekad yang baru, Raya memegang tangan Joni dengan kuat. "Kita harus melakukan sesuatu. Kita nggak bisa biarkan Lara terus mengendalikan ini semua," katanya, suara penuh keyakinan. Joni mengangguk, meski matanya masih penuh rasa takut. "Tapi, kita nggak tahu gimana caranya. Kalau kita salah langkah, kita juga bisa hilang." "Kita nggak punya pilihan lain," jawab Raya, memandang Lara dengan tatapan penuh keberanian. "Lara, kamu sudah cukup mengganggu orang-orang di desa ini. Jika kamu ingin teman, maka biarkan mereka hidup. Kami bisa bantu kamu, tapi kami nggak akan membiarkanmu terus melukai orang." Lara tertawa keras. Suaranya bergema di udara malam. "Kalian pikir kalian bisa berhenti aku?" Dia berbisik. "Kalian hanya manusia. Aku sudah ada lebih lama dari kalian bisa bayangkan. Aku tidak butuh bantuan. Aku butuh teman." Dengan gerakan cepat, Lara melangkah maju, mendekat ke arah mereka. Tapi tepat sebelum ia menyentuh mereka, angin kencang datang, menghentikan langkahnya. Dunia tiba-tiba terasa terhenti. Semuanya menjadi sunyi. Hanya suara detak jantung mereka yang terdengar keras. Tiba-tiba, sebuah cahaya berkilau terang muncul di hadapan mereka. Sebuah sosok berbaju putih, seorang wanita tua, muncul di antara Raya dan Joni. Wajahnya penuh kebijaksanaan. Matanya menatap Lara dengan tegas. "Lara," kata wanita itu dengan suara yang penuh kekuatan. "Cukup sudah. Kamu tidak lagi bisa merusak desa ini." Raya dan Joni terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Wanita itu, siapa dia? Lara tampak marah. "Kenapa kamu datang? Ini bukan urusanmu." Wanita tua itu menatap Lara dengan penuh ketegasan. "Aku adalah penjaga desa ini, dan kamu telah melampaui batas. Saatnya bagi kamu untuk pergi." Lara menatap wanita itu dengan mata penuh kebencian, tetapi ada keraguan yang muncul di matanya. "Tidak, aku tidak mau sendiri lagi," teriak Lara,
namun suaranya terdengar semakin lemah. Wanita tua itu melangkah maju, dan dengan satu sentuhan tangannya, cahaya itu semakin terang, menutupi tubuh Lara. Semuanya menjadi kabur. Suara Lara pun perlahan menghilang. Suasana di sekitar rumah Johnny terasa mencekam. Setelah cahaya terang yang memancar dari sosok wanita tua, dunia tiba-tiba terasa hening. Seperti segala sesuatu yang mengelilingi mereka terhenti dalam waktu. Raya dan Johnny masih terdiam. Matanya terfokus pada tempat di mana Lara tadi berdiri. Hanya ada kegelapan yang dalam, dan suara angin yang berdesir pelan. Wanita tua yang muncul di antara mereka pun mulai menghilang, menyatu dengan cahaya yang perlahan memudar. "Siapa dia?" tanya Johnny. Suaranya hampir tak terdengar. "Kenapa dia datang?" Raya menggeleng, masih kebingungan. "Aku nggak tahu. Tapi, dia terlihat seperti tahu apa yang harus dilakukan." Mereka berdiri terdiam, menunggu sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Dan saat itu, mereka mendengar suara pelan, seperti bisikan di telinga mereka. "Tolong!" Suara itu datang dari kejauhan. Mereka berdua menoleh, dan untuk sejenak, tampak seperti Lara kembali muncul. Namun kali ini, suaranya lebih lemah, lebih penuh penderitaan. Raya merasa hatinya tergetar. Lara, gadis kecil yang telah mengganggu desa selama bertahun-tahun, sekarang terdengar sangat rapuh, seolah ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Johnny menatap Raya, matanya penuh keraguan. "Mungkin kita salah, mungkin dia memang butuh bantuan." Raya menggigit bibir. Apakah mereka bisa benar-benar membantu Lara? Atau mereka hanya akan memperburuk keadaan? Suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Tolong bantu aku pergi." Tanpa pikir panjang, Raya berlari menuju suara itu. Johnny mengikuti dari belakang, meskipun keraguan terus menggerogoti hatinya. Mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi, dan rasa takut mulai merasuki pikiran mereka. Mereka sampai di tepi hutan belakang desa. Di sana, di antara pepohonan yang rindang, terlihat sosok Lara, berdiri di tengah kegelapan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya tampak semakin rapuh. "Lara!" Raya memanggilnya dengan suara lembut. "Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu melakukan semua ini?" Lara menoleh ke arah mereka. Senyumnya kini hampir tak terlihat. "Aku hanya ingin teman." Suaranya terdengar begitu lemah dan penuh harapan. "Aku sudah lama sekali sendirian." Tiba-tiba, langit di atas mereka mendung, dan angin mulai bertiup kencang. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Suasana semakin suram. "Aku ingin pergi dari sini," lanjut Lara. "Tolong bantu aku." Raya dan Johnny saling bertukar pandang. Mereka tahu ini bukan hanya tentang mengakhiri teror Lara, tetapi juga tentang mengakhiri kutukan yang menghantui desa mereka selama bertahun-tahun. Namun, mereka tidak tahu bagaimana caranya. Wanita tua yang muncul sebelumnya kembali hadir, muncul dari kegelapan. Kali ini, matanya penuh dengan ketegasan. "Lara," katanya dengan suara dalam, penuh kekuatan. "Sudah saatnya kamu beristirahat. Kalian berdua harus membuat pilihan. Jika kalian ingin Lara pergi, kalian harus siap mengorbankan sesuatu." Raya terdiam. "Apa yang harus kami korbankan?" Wanita tua itu melangkah mendekat. Wajahnya penuh kebijaksanaan. "Demi kedamaian desa ini, salah satu dari kalian harus mengorbankan kenangan yang paling berharga. Salah satu dari kalian harus melupakan semua yang terjadi dan memberi Lara jalan untuk pergi." Raya merasa dunia terbalik. Apa yang dimaksud dengan pengorbanan ini? Apakah salah satu dari mereka harus melupakan segalanya? Hati Raya terasa hancur. Mungkinkah mereka harus melepaskan kenangan mereka tentang rumah, keluarga, dan hidup mereka? Johnny menatap Raya dengan intens. Aku siap." Matanya penuh keikhlasan, meskipun terlihat ada ketakutan yang mendalam di baliknya. "Aku nggak bisa biarkan ini terus terjadi." Raya menggenggam tangan Johnny. "Tapi, Johnny, kamu nggak harus melakukan ini." "Kalau bukan aku, siapa lagi?" jawab Johnny,
Suaranya penuh keyakinan. Kita nggak bisa biarkan semua orang di desa ini terus hidup dalam ketakutan. Dengan keputusan yang bulat, Johnny mengangkat tangan ke udara, dan dengan penuh pengorbanan, ia mengucapkan kata-kata yang mengubah segalanya. Lara, pergilah. Aku akan memberikan kenanganku agar kamu bisa beristirahat. Tiba-tiba, sebuah cahaya besar muncul di sekeliling mereka, mengalir ke tubuh Johnny, lalu menghilang bersama sosok Lara yang perlahan menghilang ke dalam kegelapan hutan. Semua menjadi sunyi. Angin yang semula berhembus kencang, kini mereda. Dunia seakan kembali ke tempatnya, dan desa itu kembali tenang. Namun, bagi Johnny dan Raya, tidak ada yang sama lagi. Johnny merasa kosong. Semua kenangan tentang masa kecilnya, tentang orang tuanya, semuanya mulai memudar, seolah tak pernah ada. Ia tak lagi mengenal wajah-wajah yang dulu sangat ia cintai. Namun, ada kedamaian dalam dirinya, meskipun berat. Raya memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu sudah memberikan segalanya, John. Johnny hanya tersenyum samar, meskipun rasa kehilangan menggerogoti hatinya. Aku sudah membuat pilihan. Yang penting, semuanya berakhir. Pagi hari setelah peristiwa malam itu terasa aneh. Desa yang sebelumnya selalu diliputi ketegangan, kini terasa sunyi. Tidak ada lagi bisikan atau suara misterius yang menghantui setiap sudut desa. Angin yang biasanya berdesir keras kini terasa lembut, dan langit yang gelap sebelumnya kini cerah, tanpa awan. Namun, meskipun desa kembali tenang, bagi Raya dan Johnny, kehidupan mereka tidak akan pernah sama. Raya terbangun pagi itu dengan perasaan kosong. Ketika ia membuka matanya, dunia terasa sepi dan sunyi. Ia berjalan keluar dari rumah dan menatap ke arah hutan yang ada di ujung desa. Semua yang terjadi semalam terasa seperti mimpi buruk, dan meskipun Lara telah pergi, ada bagian dari dirinya yang merasa hilang. Johnny, yang selama ini menjadi sahabat terdekatnya, terlihat berbeda. Ia berjalan dengan langkah yang lebih pelan, seolah dunia yang mereka tinggali kini terasa lebih berat. Kenangan masa kecilnya yang dulunya begitu jelas, kini mulai kabur. Wajah-wajah yang dulu ia kenal, kini seperti bayangan yang sulit diingat. Di sebuah warung kecil di desa, Raya duduk bersama Johnny. Mereka berdua memesan secangkir teh hangat, mencoba mengisi keheningan yang begitu berat. Johnny menatap cangkir teh di tangannya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Semua kenangan itu, aku merasa seperti aku bukan diriku lagi. Raya mengangguk, perasaannya juga kacau. Aku tahu, John, aku juga merasa begitu. Kita kehilangan banyak hal, tapi setidaknya desa ini sekarang tenang. Apakah itu cukup? Johnny bertanya dengan suara pelan. Aku nggak pernah bisa mengingat wajah ayahku lagi. Aku nggak bisa ingat waktu kecilku. Semua itu hilang. Raya menatap Johnny dengan mata penuh kasih. Tapi kamu sudah memberi desa ini kesempatan untuk hidup lagi, John. Kamu telah mengorbankan dirimu demi kedamaian. Itu adalah hal yang luar biasa. Johnny terdiam, menghela napas panjang. Aku tahu, tapi ada bagian dari diriku yang merasa kosong. Rasanya seperti aku kehilangan lebih dari sekadar kenangan. Seperti aku kehilangan diriku sendiri. Raya menggenggam tangannya. Johnny, mungkin kamu tidak akan pernah mendapatkan kembali apa yang hilang. Tapi kamu masih punya aku. Kita masih punya satu sama lain. Johnny tersenyum samar. Iya, kamu benar. Mungkin itu yang bisa kita pegang sekarang. Mereka berdua duduk dalam keheningan sejenak, merenung tentang pengorbanan yang telah mereka buat, dan tentang bagaimana mereka harus menjalani hidup mereka setelahnya. Meskipun banyak yang hilang, masih ada harapan bahwa mereka bisa menemukan kedamaian baru. Di tengah kesunyian desa, para penduduk mulai merasakan perubahan. Anak-anak yang sebelumnya takut untuk keluar malam kini bisa bermain tanpa rasa takut. Rumah-rumah yang dulu terasa angker kini dipenuhi tawa. Tidak ada lagi suara tawa hantu di malam hari. Tidak ada lagi ketegangan yang menggantung di udara. Desa itu kini kembali hidup, meskipun tanpa kehadiran Lara yang dulu begitu mendominasi. Namun,
Bagi Raya dan Johnny, perubahan itu datang dengan harga yang tidak murah. Mereka berdua menghadapinya dengan cara yang berbeda. Johnny berusaha untuk berdamai dengan kehilangan kenangannya, sementara Raya berusaha untuk mengingatkan Johnny bahwa meskipun banyak yang telah hilang, mereka masih memiliki satu sama lain. Mereka berjalan bersama menuju tepi desa, di mana hutan yang dulu menjadi tempat teror kini tampak tenang dan damai. Tidak ada lagi bisikan dari Lara, tidak ada lagi kegelapan yang mengancam. "Apakah kamu siap untuk melangkah maju, John?" tanya Raya dengan lembut. Johnny mengangguk perlahan. "Aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, Ray. Tapi aku tahu satu hal, aku nggak akan pernah sendiri selama kamu ada." Raya tersenyum, walaupun ada rasa haru di matanya. "Dan aku akan selalu ada, John." Mereka berjalan berdampingan, meninggalkan masa lalu yang gelap di belakang mereka. Desa ini, dan hidup mereka, kini memiliki kesempatan untuk mulai lagi. Kehidupan baru dimulai, meskipun mereka tahu, kenangan yang hilang tidak akan pernah kembali. Namun, dengan satu sama lain, mereka yakin bahwa mereka bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Pagi itu, desa yang tenang seakan menghirup udara segar, bebas dari kegelapan yang pernah menyelimuti. Para penduduk kembali beraktivitas seperti biasa. Anak-anak yang dulu takut untuk berjalan di malam hari kini bisa berlari-lari bebas di jalanan desa tanpa rasa takut. Hawa di sekitar desa terasa lebih ringan, seolah-olah beban bertahun-tahun telah terangkat. Raya dan Johnny berdiri di pintu masuk desa, memandang ke arah hutan yang dulu menjadi tempat teror. Mereka tahu bahwa banyak yang telah berubah, meskipun mereka sendiri tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu seperti semula. "Seperti yang kita harapkan, John," kata Raya sambil menatap langit biru yang cerah. "Semua bisa berjalan kembali seperti dulu." Johnny mengangguk, meskipun matanya tampak kosong. Ia masih berjuang untuk menerima kenyataan bahwa kenangannya telah hilang. Namun, ada ketenangan yang ia rasakan, meskipun di dalam hatinya masih ada rasa sakit. "Ini terasa aneh," kata Johnny pelan. "Aku merasa seperti sedang memulai hidup baru, tapi di sisi lain, aku kehilangan bagian besar dari diriku." Raya menatap sahabatnya dengan penuh pengertian. "Aku tahu, John. Itu nggak mudah. Tapi, ingat, kamu sudah memberikan semua yang kamu miliki untuk kedamaian desa ini. Kamu harus bangga." Johnny tersenyum tipis. "Mungkin suatu hari nanti aku bisa menerima semua ini. Tapi, aku berjanji, aku akan menjaga desa ini, untukmu, untuk kita semua." Mereka berdua berjalan menuju pusat desa, melewati rumah-rumah yang dulunya terasa menakutkan, namun kini tampak penuh kehidupan. Anak-anak bermain di halaman, ibu-ibu sedang bercakap-cakap di pasar, dan para petani kembali bekerja di ladang mereka. Semua tampak normal, seperti sebelum ketakutan itu datang. Namun, meskipun semuanya kembali normal, ada satu hal yang tak bisa dipungkiri. Mereka berdua, Raya dan Johnny, telah berubah. Kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Kenangan yang telah hilang mungkin tak bisa kembali, tetapi ada satu hal yang tetap ada. Persahabatan mereka, yang telah terbukti lebih kuat daripada segala teror yang pernah melanda desa. Di atas bukit, tempat mereka dulu melihat Lara yang datang menghantui desa, mereka berdiri berdampingan, menatap ke cakrawala yang terbentang luas. Hutan yang dulu penuh misteri kini tampak damai, seolah-olah memberikan jalan baru bagi mereka yang ingin melangkah maju. "Johnny," kata Raya sambil memandang sahabatnya, "mungkin kita tidak bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Tetapi apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kamu korbankan, itu lebih dari sekadar kenangan. Itu adalah cinta, keberanian, dan pengorbanan. Itu adalah hidup." Johnny menatap Raya dengan mata yang mulai bersinar. "Kamu benar, Ray. Mungkin kita tidak bisa kembali, tapi kita bisa terus melangkah. Dan aku akan melangkah bersamamu." Mereka berdua berdiri di sana, di puncak bukit, merasa angin sejuk yang membawa harapan baru. Mereka tahu bahwa meskipun dunia mereka telah berubah, masih ada masa depan yang menanti untuk dijalani. Dengan langkah pasti,
Mereka mulai berjalan bersama menuju desa, menuju hidup yang baru. Hidup yang penuh dengan kemungkinan, penuh dengan harapan, dan yang terpenting, hidup yang bebas dari ketakutan.